Gak sih kamu kita ngalamin dalam berkendara, tiba-tiba kita tuh disalip kendaraan lain dengan seenaknya, dengan seenak perutnya yang buncit gitu ya. Kan kita kaget tuh, emosi lah, pasti kita ngalamin seperti itu. Beberapa nama hewan yang sering kita keluarkan gitu kan, dengan sumpah serapah, kemudian keluarlah berbagai macam nama-nama binatang gitu kan. Pasti kita pernah ngalamin seperti itu. Jika kita pernah ngalamin kondisi seperti itu, kita itu sedang berkendara, tiba-tiba ada yang disalip kendaraan lain dengan seenak perutnya, ada yang kaget dan emosi dibuatnya. Akhirnya itu tadi keluar beberapa kata-kata kotor dituju kepada orang yang dimaksud. Jika kita akrab dengan kondisi-kondisi seperti tadi, kita mungkin termasuk orang-orang yang susah mengendalikan emosi. Barangkali jika kita merasakan dampak negatif emosi seperti stres, tekanan tinggi, tekanan darah yang tinggi maksudnya, kemudian serangan jantung, gangguan tidur, bahkan stroke atau gangguan-gangguan pernapasan. Berita baiknya gini, jika bisa mengendalikan diri sendiri, itu kita bisa lebih enak lah dalam kehidupan. Ada beberapa cara untuk kita bisa mengendalikan emosi yang ada pada diri kita, seperti kita menenangkan diri kita. Marah biasa dilihat sebagai sebuah siklus yang agresi ya, yang merupakan ada pada diri seseorang. Oleh karena itu, saat kita marah, kita mesti bisa menenangkan diri sehingga siklus agresi kita itu bisa nggak berantakan lah. Dengan pikiran yang tenang, kita bisa berpikir secara logis dan bisa mencari solusi pada saat itu. Untuk menenangkan diri, kita bisa melakukannya dengan cara menarik napas yang dalam. Saat menarik napas, fokuskan pikiran kita pada napas yang masuk ke hidung, atau bayangkan pemandangan-pemandangan pada otak kita, pada pikiran kita yang indah-indah. Lakukan berulang-ulang sehingga kita bisa menurunkan emosi sedikit demi sedikit. Kemudian dengan cara menenangkan diri itu dengan cara misalnya dalam hati kita bisa memperbanyak zikir, hitung aja sampai 10 gitu kan, sehingga kita bisa meredakan emosi. Jika perlu lakukanlah berkali-kali. Kemudian kita alihkan perhatian. Kita bisa mengalihkan perhatian pada hal-hal seperti nonton TV atau melihat sesuatu yang membuat kita melepaskan emosi pada diri kita. Kemudian kita berempati lah. Pemicu marah terkadang hal sepele memang. Untuk menghindari masalah-masalah sepele ini menjadi besar, maka kita berempati lah. Empati itu keadaan mental yang membuat kita itu merasakan keadaan-keadaan atau pikiran-pikiran orang lain. Kembali pada contoh tadi ya, pengendara yang disalip atau kita yang disalip oleh kendaraan lain, kita berempati kepada dia. Mungkin dia buru-buru, mungkin dia sedang harus cepat sampai gitu kan, atau dalam keadaan genting, kita kan nggak tahu juga. Mungkin saja dia sedang sangat penting banget gitu kan untuk ditunggu atau bagaimana dan seterusnya. Kita berpikir positif aja. Jika contoh lain misalnya gini, jika istri kita tuh ngomel-ngomel kan, kita mesti berempati kepada dia. Mungkin saja dia sedang lelah memasak,
atau lelah membereskan rumah atau mengurus anak sehingga kondisi mentalnya tidak stabil, kita mungkin akan sedikit susah berempati karena merasa diri kita itu lebih superior. Namun kuatkanlah melakukannya karena memang tujuan kita itu adalah untuk meredam kemarahan kita. Kemudian bisa dengan mengingat dampak negatif yang akan terjadi. Emosi yang meluap-luap biasanya membuat yang bersangkutan tuh gelap mata. Jika sudah demikian, dia akan memukul, mungkin berteriak, mungkin memaki atau merusak barang-barang yang ada. Nah, untuk kita menghindari keadaan-keadaan seperti ini, ingatlah itu dampak-dampak negatif yang akan terjadi jika kita tidak bisa melawan emosi. Sebagai contoh gini, kita bertengkar hebat dengan istri, saat marah akan meledak, ya. Misalnya Anda akan memukul atau membanting sesuatu atau apapun itu. Jadi kita mesti ingat dampak negatifnya yang akan terjadi, seperti istri kita itu akan, misalnya kalau kita pukul ya mukanya rusak, kemudian mertua membenci kita, kemudian dilaporkan istri ke polisi atau karena kita melakukan KDRT. Nah, itu dampak negatifnya yang mesti kita ketahui dalam kita itu, kalau emosi kita itu meluap-meluap. Jadi kita mesti mengingat dampak negatif yang akan terjadi. Bisa saja dengan menganggap hari terakhir kita hidup, itu aja. Jika kita masih sulit mengontrol emosi, anggap hari saat Anda marah itu adalah hari terakhir Anda hidup. Dengan menganggap seperti itu, emosi kita itu akan mereda dengan sendirinya, karena kita ingin mati dengan membawa kebaikan, bukan membawa emosi. Jadi pada saat marah tiba-tiba dia habis marah terus mati gitu kan gak enak juga, nanti jadi pembicaraan banyak orang. Kemudian memaafkan dan melupakan lah. Kita sering mengungkit-ungkit kan masalah-masalah masa lalu, masa lama gitu, sehingga emosi kita itu mengeluap lagi. Mulai sekarang maafkanlah mereka yang telah memberi kita itu masalah seperti menyakiti, membohongi, merendahkan atau mengejek kita. Ya, lupakan saja. Cara ini adalah cara favorit biasanya dalam menghilangkan emosi. Dengan memaafkan dan melupakan, saya bisa berfokus pada hal-hal penting yang berdampak positif pada kehidupan kita. Selain itu, kita juga terhindar dari seperti balas dendam. Kalau dalam Islam itu ya kita dianjurkan untuk selalu membaca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu, untuk menahan diri kita ketika kita sedang marah. Dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita bisa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan yang merupakan sumber-sumber dari amarah-amarah yang akan kita kerjakan. Kemudian kita bisa berolahraga. Cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengatasi emosi adalah dengan berolahraga, seperti berjalan kaki, bermain sepak bola, lari atau berenang. Apapun jenisnya, olahraga itu bisa merubah menstimulasi lah zat-zat kimia yang ada dalam zat yang merupakan yang membuat kita itu lebih rileks atau bahagia. Selain itu, olahraga juga bisa menguras energi kita kan secara positif, sehingga melenturkan ketegangan saraf yang ada pada diri kita. Seperti itulah kita mesti menahan, mengendalikan emosi yang kita harus kendalikan emosi itu, sehingga itu tadi hal-hal yang bisa membuat kita lebih tenang dalam kehidupan. Karena
emosi itu digunakan oleh kita itu hanya sekedarnya saja. Marah itu ya kita harus bisa ngontrol diri.